Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, kuliah kita pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ke-7. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan ke-6, yaitu tentang bahasa. Saudara-saudara, kelemahan bahasa yang tidak kita sadari selama ini, yaitu yang pertama, perannya multifungsi. Kenapa? Karena dia bersifat emotif, afektif, dan simbolik. Jadi kalau kita tidak paham dengan konteks kebahasaan itu, maka kita tidak memahami makna yang dikandung oleh penyampaian bahasa itu. Contohnya, kata aduh. Kalau ditulis begitu saja di papan tulis A-D-U-H, aduh, saudara tidak terbawa oleh sesuatu, perasaan sesuatu. Tapi kalau saya baca dengan aduh, yang terbayang pada Anda mungkin di benak Anda sedang tersantuh. Atau saya pakai dengan kalimat yang lain, aduh. Itu akan berbeda makna. Baik emotif maupun afeksi kita menangkapnya, maupun simbolik yang disampaikan. Nah, kemudian yang berikut kelemahannya adalah tidak jelas dan tidak eksak. Contohnya, rumah ini lebih kecil dari rumah itu. Kecil itu ukurannya berapa? Kecilnya seperti apa? Ya, itu tidak eksak. Jadi kita menangkapnya juga menjadi kecil yang seperti apa? Itu menjadi sesuatu yang masih menjadi tanda tanya ulang kepada kita. Kemudian sifatnya majemuk atau pluralistik ya. Satu kata banyak arti. Ini juga bahasa. Sifat majemuk, pluralistik, satu kata banyak arti ini nanti kalau Anda menulis tentu harus sangat hati-hati karena sering terjebak dengan kemajemukan kata yang memiliki multi arti. Yang berikutnya, bahasa sering berputar-putar. Kita lihat satu persatu. Contoh kata yang berputar-putar itu. Saya sebut di sini data adalah bahan yang diolah menjadi informasi. Informasi adalah keterangan yang didapat dari data. Muter lagi. Pengelolaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Organisasi bentuk kerjasama yang merupakan wadah dari kegiatan pengelolaan. Muter lagi. Nah, ini contoh bahasa yang berputar-putar. Kemudian tadi disebut juga terminus equivokus. Satu kata banyak arti. Contoh, terang. Terang itu bisa bermakna jelas. Tapi juga bisa bermakna tidak hujan. Atau juga bisa bermakna tidak kabur. Tapi yang lebih ekstrim lagi, mungkin merek sabun, cuci, terang. Atau juga bersih. Itu juga terang. Jadi ini terminus equivokus. Ya. Selanjutnya, terminus univokus. Satu kata mengandung satu arti namun mencakup banyak individu tanpa mengurangi individu lain. Di ruangan ini kursi, warnanya biru. Itu ada yang warna merah. Itu juga kursi. Yang ini kursi tidak pakai sandaran, tapi disebut juga kursi. Jadi kata kursi itu mengandung banyak individu yang bisa tercakup di situ. Nah, itu terminus univokus. Nah, juga ada lagi terminus analogus. Kata yang mengandung pengertian sama tapi beda dalam samanya. Ini yang kebalikan dari yang tadi.
Contoh melihat, ya. Tono melihat, politikus melihat, kucing melihat, bayi melihat, bapak melihat. Itu beda-beda maknanya melihat di sana. Contoh, ada kejadian, satu peristiwa, katakan demo, ada demo. Tono melihat, wah itu mahasiswa demo, enggak berhenti. Tapi politikus kalau yang melihat, oh ini ada sesuatu yang menggerakkan itu pasti si anu. Nah, itu politikus. Begitu juga bayi melihat terang, ya dia melihat. Tapi apa yang dilihat oleh bapak terang itu, benerang ini beda. Nah itu terminus analogus. Nah namun demikian saudara-saudara, kita harus menyadari betul bahwa bahasa itu memiliki peran yang tidak kecil artinya. Yang pertama, membuat manusia berpikir secara abstrak. Itu bahasa. Jadi, membuat orang berpikir secara abstrak. Itu dengan bahasa. Selanjutnya, peran berikutnya dapat berpikir berlanjut. Itu kumulatif. Setelah ini, dan seterusnya runut. Jadi kalau tadi secara abstrak, ya, ini menjadi runut. Contohnya 2 dikali 2, 4 itu bahasa abstraknya. 2 kali 2 itu abstrak. Kemudian dia setelah kalian 2 kalian 3 itu berlanjut. Membuat teratur dan sistematis. Itu bahasa. Kemudian dapat mengakomodasikan yang kita pikirkan ke orang lain. Jadi kita mengakomodasikan pemikiran melalui komunikasi ya bahasa tadi itu kepada orang lain. Itu peran bahasa. Sudah kita tinggalkan bahasa, kemudian kita beranjak kepada matematika. Matematika adalah bahasa yang eksak, cermat, dan bebas emosi. Saya ulangi. Matematika itu adalah bahasa yang eksak, cermat, dan bebas emosi. Lambang matematika itu bersifat artifisial. Maksudnya, baru punya arti setelah sebuah makna diberikan. Contohnya, Anda membuat tanda panah. Itu bisa lebih besar. Setelah kita memberi makna, 5 lebih besar daripada 2. Atau kita balik, lebih kecil dan seterusnya. Itu artifisial ya. Jadi sesuatu yang bermakna setelah diberikan makna itu dia menjadi lambang matematika yang artifisial itu bermakna setelah diberikan sesuatu. Kemudian matematika melakukan pengukuran secara kuantitatif. Suka tidak suka, matematika itu melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa verbal hanya mampu menyatakan yang kualitatif. Contoh tadi, rumah ini lebih besar, ini lebih kecil. Itu bahasa verbal. Kecilnya seperti apa, besarnya seperti apa, beda kalau pakai matematik. Rumah ini 2 kali lebih besar dari rumah itu. Itu kuantitatif. Itu matematik. Jadi dia lebih exactly, lebih nyata dan lebih terukur. Nah, sifat kuantitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol ilmu. Jadi sekali lagi sifat kuantitatif dari matematik itulah yang meningkatkan daya prediktif dan kontrol ilmu. Contohnya adanya perbandingan. Ini lebih besar daripada ini. Ini lebih kecil dan sebagainya. Ini perbandingan. Nah, itulah kontrol ilmu dan sekaligus daya prediktif dari yang disebut dengan matematik. Nah, matematika dan berpikir deduktif itu memiliki kaitan yang sangat erat. Ya. Ahli matematika Wittgenstein mengatakan matematika adalah metode berpikir logis. Itu pendapat dari Wittgenstein. Ya, matematika adalah metode berpikir logis. Russell mengatakan matematika adalah masa kedewasaan logika. Sedangkan logika masa kecilnya matematik. Ini yang paling terkenal sampai sekarang.
Matematika adalah masa kedewasaan logika, sedangkan logika masa kecilnya matematik. Ini sampai hari ini sangat populer di kalangan ilmuwan, pendapat Russell ini. Selanjutnya, matematika itu bersifat empiris. Karena apa? Karena dia pada proses penalaran deduktif. Jadi proses penalaran deduktif itu sesuatu yang empiris yang didapat dari matematika tadi. Namun kita harus menyadari bahwa matematika bukanlah pengetahuan mengenai objek tertentu. Ingat, matematika bukanlah pengetahuan mengenai objek tertentu. Tetapi cara berpikir untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Cara berpikir, jadi menurut filsafat ilmu, matematika itu adalah cara berpikir untuk mendapatkan pengetahuan. Ini sampai hari ini debat belum selesai persoalan yang satu ini. Ya. Nah, kebenaran matematika itu tidak ditentukan oleh pembuktian. Kebenaran matematika itu tidak ditentukan oleh pembuktian. Nah, ya memang harus begitu. Tidak harus dibuktikan, ya memang sudah seperti itu. Nah, itulah hebatnya matematika. Nah, bagaimana matematika dan peradaban kaitannya? Saudara-saudara, matematika dan peradaban itu merupakan sesuatu yang berkelindan, erat. Kenapa? Matematika merupakan bahasa artifisial yang dikembangkan untuk menjawab kekurangan bahasa verbal. Jadi matematika merupakan bahasa artifisial yang dikembangkan untuk menjawab kekurangan bahasa yang bersifat verbal. Tadi ya seperti tadi, ini lebih kecil, itu lebih besar. Kalau matematika berapa kali besarnya? Berapa kecilnya seperberapanya? Nah, itu bahasa matematika. Matematika tidak dapat dilepaskan dari perkembangan peradaban manusia. Peradaban manusia tadi yang saya sebutkan di awal, dia berkelindan matematika dan peradaban ini karena proses peradaban itu sejalan secara simultan dengan cara berpikir matematika. Nah, dalam bentuk seperti apa itu soal lain. Oleh sebab itu, tanpa matematika maka pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif yang tak memungkinkan dapat meningkatkan penalaran lebih jauh. Tanpa matematika, dia hanya berhenti pada yang bersifat kualitatif. Jadi nggak bisa berpikir lebih jauh karena dia tidak. Kalau yang kualitatif tidak mempunyai daya predik, sementara kalau matematika itu daya prediknya lebih tinggi, lebih powerful dalam konteks untuk penalaran. Nah, kita tinggalkan matematika. Jadi kita sudah bicara bahasa matematika. Kaki yang ketiga itu ada di statistika. Saudara-saudara, penelitian ilmiah kebanyakan dilakukan menggunakan statistika agar cermat dan teliti, namun sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan. Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan cara hanya mengamati sebagian populasi. Itu statistika, itu hebatnya. Dia mengambil sebagian saja sebagai populasi untuk menarik sesuatu yang bersifat berlaku kepada semua populasi itu. Dan penarikan sampel dari populasi itu yang sangat menarik di statistika, memiliki cara-cara tertentu dan memiliki metode-metode tertentu yang semakin hari tingkat kecanggihannya semakin tinggi. Nah, penarikan kesimpulan secara statistika memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan ilmiah secara ekonomis. Ya, bayangkan saja, saudara-saudara, kalau tidak dengan statistika, kita tidak bisa memprediksi
kemenangan suatu pemilihan umum. Itu yang sering kita perhatikan. Nah, contohnya untuk mempredik suatu seseorang dia menang atau kalah dari satu kontes pemilihan. Nah, ini yang paling banyak nanti Anda perhatikan pada waktu saat pemilihan umum, baik pemilihan umum tingkat daerah, tingkat pusat dan lain sebagainya, nanti akan kelihatan. Nah, statistika alat yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan peluang. Nah, statistika itu alat loh, kita ingat ya. Statistika itu alat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita bicara alat, tergantung dari bagaimana atau siapa yang menggunakan alat itu. Sekali lagi, statistika hanya alat. Mau Anda jadikan alat untuk menipu tingkat tinggi, atau akan Anda jadikan dia sesuatu alat untuk mencari kebenaran, itu sangat tergantung kepada Anda. Oleh sebab itu, saya berani mengatakan statistika itu bisa merupakan alat predik yang paling jitu, tetapi juga bisa menjadi alat tipu yang paling canggih. Jadi tergantung daripada orang yang menggunakan statistika itu. Kita kembali kepada pokok persoalan, ilmu pengetahuan menurut filsafat ilmu tidak bisa lepas dari ketiga kaki tadi, yaitu bahasa, matematika, dan statistika. Sangat salah besar apabila ada mahasiswa yang sangat takut dengan mata kuliah statistika. Justru mestinya dia familiar dengan statistika, familiar dengan matematika, familiar dengan bahasa. Karena dia triangle dari ilmu pengetahuan yang saudara tekuni. Saya kira itu perjumpaan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.